Salam salut, aman selamat berlalu lintas. Pada sesi ini kita akan membahas salah satu topik, yaitu teknik menyisipkan pendidikan karakter salut pada kurikulum. Materi ini bertujuan untuk membantu para peserta, terutama para guru dan pendidik, memahami bagaimana nilai-nilai keselamatan berlalu lintas dapat diintegrasikan secara alami dan kontekstual ke dalam kegiatan belajar anak usia dini, tanpa menambah beban, akan tetapi memperkaya isi pembelajaran. Melalui pendekatan tematik, kegiatan bermain, dan pembiasaan sehari-hari, kita akan lihat bagaimana karakter disiplin, peduli, dan tanggung jawab di jalan raya bisa ditanamkan sejak dini pada kurikulum yang sudah berjalan. Program sekolah adalah program pendidikan yang diterapkan khusus untuk sekolah sesuai dengan tujuan yang diinginkan sekolah yang disesuaikan dengan kekhasan yang ada di sekolah. Pendidikan karakter salut menjadi salah satu program sekolah untuk menumbuh kembangkan karakter pada sekolah tersebut, menyisipkan pendidikan karakter sadar lalu lintas usia dini atau salut ke dalam kurikulum sekolah dapat dilakukan melalui pendekatan integrasi. Selanjutnya, pentingnya pendidikan karakter sadar lalu lintas usia dini. Yang pertama, anak usia dini berada pada tahap golden age, di mana mereka mudah menerima nilai-nilai baru termasuk disiplin, tanggung jawab, dan keselamatan. Kedua, mengajarkan sadar lalu lintas pada usia dini membantu menanamkan budaya keselamatan berlalu lintas yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah tujuan menyisipkan pendidikan karakter sadar lalu lintas. Yang pertama, membiasakan anak untuk mematuhi aturan lalu lintas. Kedua, membangun karakter disiplin, tanggung jawab, peduli, dan berhati-hati. Dan ketiga, membantu terciptanya generasi yang peduli keselamatan di jalan. Salut sebagai bahan pendidikan karakter keselamatan transportasi jalan tidak dalam tema tersendiri mengikuti kompetensi inti yang sudah ada sebagai berikut. Untuk kompetensi inti ke-1, yaitu kompetensi inti sikap spiritual. Kompetensi inti kedua mengenai kompetensi inti sikap sosial. Kompetensi inti ketiga tentang kompetensi inti pengetahuan. Dan kompetensi inti keempat mengenai kompetensi inti keterampilan. Menyisipkan pendidikan karakter sadar lalu lintas dini atau salut ke dalam kurikulum sekolah dapat dilakukan melalui pendekatan integrasi. Salah satu cara adalah dengan memetakan kompetensi dasar yang relevan. Salut dapat dimasukkan sebagai muatan. Muatan pembelajaran merupakan cakupan materi yang ada pada kompetensi dasar sebagai bahan yang akan dijadikan kegiatan untuk mencapai kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan atau berisi kumpulan materi yang akan dikenalkan pada anak untuk mendukung pencapaian kompetensi dasar dan kompetensi inti pada setiap anak. Muatan pembelajaran atau materi berisi konsep-konsep yang akan dikenalkan pada anak untuk mencapai pemenuhan kompetensi yang diharapkan. Satuan TK atau PAUD dapat mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan visi dan misinya. Selanjutnya mengenai prinsip penerapan pendidikan karakter salut. Yang pertama, berpusat pada anak. Anak sebagai pusatnya dengan mempertimbangkan potensi, bakat, minat, perkembangan, dan kebutuhan anak, termasuk kebutuhan khusus. Kurikulum pendidikan karakter salut dalam pengembangannya menempatkan anak sebagai pusat tujuan, pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan tingkat usia anak atau age appropriateness selaras dengan potensi, minat, dan karakteristik, termasuk di dalamnya tentang kebutuhan khusus anak sebagai kekhasan perkembangan individu anak atau individual appropriateness. Kegiatan pembelajaran materi salut yang disiapkan perlu memperhatikan cara belajar anak yang dimulai dari cara sederhana ke rumit, konkret ke abstrak, gerakan ke verbal, dan dari keakuan ke rasa sosial. Guru dapat memilih materi salut yang paling dekat dengan anak dan tidak boleh terlalu rumit
atau dengan bahasa yang sangat teknis. Misal, dimulai dari belajar rambu saja atau marka saja. Selanjutnya dapat digabung marka, rambu, dan jalan. Kurikulum pendidikan karakter Salut bersifat inklusif dengan mengakomodir kebutuhan dan perbedaan anak. Kebutuhan dan perbedaan anak dapat dilihat dari aspek jenis kelamin, sosial, budaya, agama, fisik, maupun psikis. Semua anak akan terfasilitasi sesuai dengan potensi masing-masing tanpa adanya diskriminasi aspek apapun. Selanjutnya yang kedua adalah kontekstual. Kurikulum pendidikan karakter Salut disusun atau dibuat dengan mempertimbangkan karakter daerah, kondisi satuan TK atau PAUD, dan kebutuhan anak. Pendidikan Salut merupakan realisasi nyata dari kurikulum tingkat satuan pendidikan di setiap lembaga PAUD sesuai visi, misi, dan tujuan dari lembaga PAUD yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah dimensi kompetensi dan program pengembangan. Cakupan meliputi semua dimensi kompetensi dan program pengembangan. Pembelajaran tematik adalah bentuk model pembelajaran terpadu yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa menit. Pembelajaran atau bidang studi menjadi satu tema atau topik pembahasan tertentu. Harapannya terjadi integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang memungkinkan siswa aktif menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa bidang studi yang berbeda dengan harapan siswa akan belajar lebih baik dan bermakna. Pembelajaran tematik salut di PAUD sesungguhnya juga menggambang, mengembangkan yang pertama kompetensi sikap. Sikap yang dikembangkan untuk membangun karakter salut adalah jujur atau tetap patuh pada aturan keselamatan lalu lintas walau tidak ada petugas. Disiplin seperti menjalankan aturan, bertanggung jawab seperti pada diri sendiri dan orang lain atau tidak mencelakai diri sendiri. Mandiri dapat mengerjakan segala sesuatu sendiri termasuk menggunakan jalan. Kerja keras seperti berusaha untuk bisa. Sederhana, peduli, adil, sabar, dan berani. Pembelajaran selalu dapat mengembangkan semua kompetensi sikap tersebut. Selanjutnya mengenai pengetahuan, meliputi pengetahuan yang terkait keselamatan transportasi jalan yang sudah dikemas sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Ketiga, mengenai keterampilan yang mencakup semua program pengembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, seperti motorik kasar, motorik halus, kesehatan, dan perilaku keselamatan. Lalu ada kognitif, belajar dan pemecahan masalah, berpikir logis, berpikir simbolik. Selanjutnya ada bahasa, memahami bahasa reseptif, mengekspresikan bahasa dan keaksaraan. Sosial emosi, yaitu kesadaran diri, rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain. Dan seni, kemampuan mengeksplorasi dan mengekspresikan diri, berimajinasi dengan gerakan, musik, drama, dan beragam bidang seni lainnya. Materi selanjutnya mengenai metode yang digunakan dalam pendidikan karakter sadar lalu lintas usia dini. Yang pertama, metode bercerita bermedia. Tujuannya menyampaikan pesan keselamatan lalu lintas kepada anak yang didukung dengan berbagai media agar lebih menarik dan mudah dipahami. Caranya, yang pertama menggunakan media buku, bergambar, atau boneka untuk membuat cerita lebih menarik. Kedua, menampilkan video edukatif, berlalu lintas, dan mengajak berdiskusi mengenai pesan keselamatan dari video tersebut. Lalu, untuk manfaatnya yaitu memudahkan pemahaman anak mengenai keselamatan lalu lintas melalui visualisasi yang menarik, meningkatkan daya ingat anak, dan mempermudah dalam menyampaikan materi. Selanjutnya, untuk materi kedua mengenai metode bermedia. Dalam metode ini memiliki tujuan mengenalkan konsep keselamatan lalu lintas dengan cara menyenangkan dan mudah dipahami.
Contoh cara penerapannya yaitu dengan permainan peran atau role playing. Anak-anak memerankan berbagai peran di jalan dalam berlalu lintas. Manfaatnya, yang pertama meningkatkan pemahaman dan kesadaran anak tentang keselamatan lalu lintas secara alami. Kedua, memperkuat keterampilan motorik dan koordinasi anak. Ketiga, menanamkan kebiasaan positif, meningkatkan kerjasama, dan meningkatkan keterampilan sosial. Proses pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Selanjutnya untuk metode ketiga, metode proyek. Tujuannya untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan problem solving serta melatih kerja sama dan tanggung jawab anak. Contoh cara penerapannya yaitu anak-anak bekerja kelompok membuat miniatur jalan raya dari karton. Manfaatnya mendorong kreativitas dan inovasi dalam menyampaikan pemahaman mengenai keselamatan lalu lintas dan mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi. Metode keempat mengenai metode demonstrasi. Tujuan dari metode ini yaitu memberikan contoh nyata tentang keselamatan berlalu lintas. Contoh caranya yaitu yang pertama melakukan demonstrasi langsung cara menggunakan helm dengan benar dan menunjukkan cara menyeberang jalan di zebra cross yang benar. Manfaatnya, anak dapat langsung mencontoh perilaku positif. Metode kelima yaitu metode karya wisata. Bertujuan mengenalkan anak mengenai peraturan serta keselamatan berlalu lintas dengan mengamati, mengalami, dan belajar secara langsung. Contoh cara penerapan yaitu mengunjungi area simulasi lalu lintas seperti taman lalu lintas. Manfaatnya yaitu yang pertama meningkatkan keterampilan observasi, komunikasi, dan kerjasama di luar kelas dan memberikan pengalaman nyata mengenai keselamatan lalu lintas dengan observasi langsung. Selanjutnya, metode tanya jawab. Pada metode ini memiliki tujuan untuk mengukur pemahaman, meningkatkan keterlibatan, serta menstimulasi pemikiran kritis anak mengenai keselamatan lalu lintas. Contoh cara penerapannya yaitu menanyakan pengalaman anak saat di jalan dan mendiskusikan cara berlalu lintas yang aman. Manfaatnya yaitu mengembangkan keterampilan anak dalam komunikasi dan keberanian berbicara di depan teman-teman. Kedua, membantu guru mengidentifikasi pemahaman anak dan memberikan penjelasan tambahan apabila diperlukan. Dan yang terakhir yaitu membiasakan anak berpikir kritis dan reflektif dalam memahami pentingnya keselamatan lalu lintas. Metode ketujuh, metode pemberian tugas. Bertujuan untuk melatih anak bertanggung jawab dan disiplin serta mengembangkan keterampilan berpikir dan kreativitas. Cara penerapannya yaitu dengan memberi tugas menggambar atau mewarnai rambu lalu lintas atau kendaraan. Manfaat dari metode ini yang pertama mengembangkan kreativitas dan pemahaman anak melalui tugas. Kedua, melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran, sehingga mendukung pendidikan keselamatan lalu lintas di rumah. Dan yang terakhir, melatih tanggung jawab dan disiplin anak dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Selanjutnya, metode yang terakhir yaitu metode praktik. Metode ini memiliki tujuan membantu anak memahami cara berlalu lintas dengan aman melalui latihan nyata, meningkatkan keterampilan motorik dan kepercayaan diri anak, dan membantu anak belajar secara aktif dan menyenangkan. Cara untuk penerapannya yaitu dengan simulasi menyeberang jalan dengan aman dengan miniatur zebra cross yang dibuat di lantai atau halaman sekolah. Manfaat dari metode ini yang pertama, pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan, serta pembelajaran melalui pengalaman nyata mudah dipahami dan diterapkan oleh anak. Selanjutnya, ada langkah-langkah menyisipkan pendidikan karakter sadar lalu lintas dalam kurikulum. Teknik yang dapat diterapkan yaitu yang pertama, integrasi tema dan subtema kurikulum. Contoh implementasinya yang pertama, tema lingkungan sehat dengan subtema keselamatan di jalan raya. Kegiatan yang dapat dilaksanakan yaitu mengajak anak mengenal rambu-rambu lalu lintas dan bagian-bagian jalan. Contoh selanjutnya, tema transportasi dengan subtema berperilaku aman di kendaraan umum. Kegiatan yang dapat dilaksanakan yaitu bermain peran sebagai penumpang angkutan umum yang aman.
Selanjutnya ada metode pengajaran interaktif. Contohnya cerita atau dongeng edukasi, menceritakan kisah tentang tokoh yang belajar mematuhi aturan lalu lintas seperti menyeberang jalan di zebra cross atau memakai helm. Selanjutnya ada lagu dan nyanyian, mengajak anak menyanyikan lagu sederhana yang memuat pesan keselamatan lalu lintas. Contohnya lagu tentang lampu lalu lintas. Lalu yang ketiga ada permainan edukasi. Permainan simulasi lalu lintas. Contohnya guru membuat zebra cross mini, rambu, dan lampu lalu lintas untuk anak-anak mempraktikkan cara menyeberang jalan. Lalu ada puzzle atau kartu bergambar. Anak diminta mencocokkan gambar rambu lalu lintas dengan artinya. Lalu yang keempat ada proyek berbasis karakter dengan membuat poster sederhana. Contohnya, anak diminta membuat poster tentang pentingnya memakai helm atau menyeberang di zebra cross, atau bermain peran dengan mensimulasikan situasi di jalan raya, misalnya anak menjadi polisi atau penumpang kendaraan yang aman. Selanjutnya ada kegiatan rutin, menjadikan kegiatan sadar lalu lintas sebagai bagian dari rutinitas harian di sekolah. Contoh, sebelum pulang, guru mengingatkan anak untuk memakai helm dan mematuhi rambu lalu lintas. Keenam, melakukan kolaborasi dengan orang tua. Melibatkan orang tua dalam memberikan pendidikan sadar lalu lintas. Contohnya, guru meminta orang tua mengantar anak ke sekolah sambil mempraktikkan perilaku lalu lintas yang aman. Dan yang ketujuh, penggunaan media interaktif seperti video animasi. Contohnya dengan menayangkan video edukasi tentang keselamatan berlalu lintas yang dirancang untuk anak usia dini. Lalu menggunakan aplikasi edukasi, seperti menggunakan aplikasi yang mengajarkan rambu lalu lintas atau simulasi perjalanan aman. Contoh praktik kegiatan di kelas. Yang pertama yaitu Hari Sadar Lalu Lintas. Jadi dalam satu hari, dalam seminggu, itu bisa dijadikan tema sadar lalu lintas. Jadi nanti anak-anak memakai pakaian bertema lalu lintas, bermain simulasi, atau membuat proyek sederhana. Yang kedua, dengan ruang lalu lintas di sekolah. Membuat sudut kelas dengan hiasan rambu lalu lintas, miniatur jalan, dan kendaraan mainan untuk aktivitas belajar. Dan yang ketiga, mengunjungi tempat edukasi. Ajak anak-anak ke dishub atau taman lalu lintas untuk belajar langsung tentang aturan dan keselamatan berlalu lintas. Teknik menyisipkan pendidikan karakter sadar lalu lintas usia dini memerlukan kreativitas, kolaborasi, dan pendekatan yang interaktif. Guru dan petugas dishub memiliki peran penting dalam membangun kesadaran ini, yang tidak hanya membantu anak memahami keselamatan, akan tetapi menciptakan generasi masa depan yang peduli pada budaya lalu lintas yang aman. Pendekatan pembelajaran adalah suatu upaya menghampiri makna pembelajaran melalui suatu cara pandang dan pandangan tertentu. Definisi lain yaitu aplikasi suatu cara pandang dan pandangan tertentu dalam memahami makna pembelajaran. Pendekatan yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini, di antaranya pendekatan Beyond Center and Circle Time atau BCCT dan pendekatan Project Based. Berikut pendekatan BCCT. Suatu pendekatan dalam penyelenggaraan PAUD dan merupakan perpaduan antara teori dan dalam praktik. Tujuan BCCT adalah untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan anak. Pendekatan BCCT melalui tiga jenis permainan, yaitu main sensori motor. Pada main sensori motor, anak belajar melalui panca indera dan hubungan dengan lingkungan. Kedua, menyediakan kesempatan untuk berhubungan dengan bermacam bahan dan alat permainan di dalam dan di luar ruangan. Yang kedua ada main peran, simbolik, main pura-pura, fantasi, imajinasi, atau main drama untuk perkembangan kognisi, sosial, dan emosi anak. Main peran itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, main peran makro. Anak berperan sesungguhnya dan menjadi seseorang atau sesuatu.
Dan yang kedua, main peran mikro. Anak memegang atau menggerak-gerakkan benda berukuran kecil untuk menyusun adegan atau dengan menggerak-gerakkan boneka. Lalu yang ketiga ada main pembangunan. Main pembangunan itu main pembangunan terstruktur. Bermain menggunakan balok, Lego, dan sebagainya. Main pembangunan bahannya bersifat cair atau bahan alami. Selanjutnya adalah pendekatan project based. Kegiatan pembelajaran melalui pendekatan project melibatkan proses kesatuan hati dan pikiran di antara anggota kelompok. Hasil pengamatan yang bervariasi dapat disatukan dalam proses penyediakan dan akhirnya menghasilkan suatu karya yang berarti. Contoh kegiatan yaitu anak-anak menyusun puzzle tentang jalan dan perlengkapan jalan. Berikut merupakan peran petugas dinas perhubungan dalam bimbingan teknis. Yang pertama sebagai narasumber untuk memberikan informasi tentang keselamatan lalu lintas sesuai data dan fakta terkini. Kedua, praktik langsung melatih guru TK tentang simulasi lalu lintas yang bisa dilakukan di kelas dan menyediakan materi pendukung untuk menyediakan poster, video, atau alat peraga lalu lintas. Jadi, pendidikan karakter sadar lalu lintas penting ditanamkan sejak usia dini sebagai fondasi membentuk generasi yang disiplin, bertanggung jawab, dan peduli keselamatan di jalan. Penyisipan salut dalam kurikulum PAUD dilakukan melalui pendekatan integratif, disesuaikan dengan kompetensi inti dan dasar yang sudah ada. Prinsip pelaksanaannya berpusat pada anak, bersifat kontekstual, dan mencakup semua dimensi kompetensi. Pelaksanaan selalu dapat dilakukan melalui berbagai metode aktif dan menyenangkan seperti bermain peran, bercerita, proyek kreatif, demonstrasi, karya wisata, hingga media digital interaktif. Kolaborasi antara guru, orang tua, dan petugas dishub sangat krusial dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Dengan pendekatan yang tepat dan kreatif, Salut tidak hanya membantu anak memahami keselamatan berlalu lintas, tetapi juga membentuk budaya tertib lalu lintas sejak dini yang berkelanjutan. Demikian pemaparan materi tentang teknik menyisipkan pendidikan karakter Salut pada kurikulum. Semoga setelah sesi ini para peserta lebih percaya diri dan kreatif dalam mengembangkan pembelajaran yang bermuatan karakter sadar lalu lintas secara menyenangkan dan bermakna bagi anak-anak. Pendidikan karakter bukan hanya diajarkan tetapi harus dihidupkan dalam keseharian. Mari bersama kita ciptakan generasi yang lebih sadar, disiplin, dan peduli terhadap keselamatan berlalu lintas sejak usia dini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Salam salut, aman, selamat berlalu lintas.